Jadi kalau di agama diceritakan tanah dan air berputar-putar di udara, dibakar api yang membara. Kalau kita geser agak ke yang ringan-ringan ya. Saya terkadang berpikir gini ya, ketika kemudian Tuhan menciptakan binatang, apakah kemudian penciptaan itu tujuannya hanya untuk supaya binatang itu dimakan manusia atau ada maksud lain? sebenarnya pada waktu Sang Maha Esa menciptakan hidup dan kehidupan, itu sudah tertata sedemikian rapi dan indah. Saya dulu karena keluarga saya itu jagal ya, jagal sapi, ya jagal kambing gitu ya. Terus dan saya waktu kecil juga menggembala kambing gitu ya. Tapi akhir-akhir ini saya itu hanya gara-gara memilih patung di lemari itu namanya Maisosuro. Iya, pernah disampaikan. Iya, pernah saya sampaikan. Dari patung itulah saya mulai saat itu tidak pernah dan tidak akan makan daging sapi dan daging kerbau. Karena apa? Karena sapi dan kerbau itu diturunkan di bumi oleh Sang Hyang Siwa, Siwa itu angkasa, untuk meringankan beban hidup manusia. Betul, termasuk bajak sawah. Bajak sawah, ngangkut gerobak, kendaraan itu. Belum lagi susunya yang diperas. Nah, susunya yang diperas. Waduh. Dan ini sudah di dalam buku yang saya buat itu sudah urut. Semula angkasa menciptakan bumi, ya, supaya bumi nanti sempurna untuk hidup dan kehidupan sebagai perwujudannya. Jadi kita tidak diciptakan, kalau menurut saya kita itu perwujudan beliau. Langsung berwujudan ya, manifestasi. Ya. Secara makro disebut Allah, secara mikro disebut Tuhan. Nah, makanya orang Jawa itu simple, Tuhan itu Gusti, bagus sing ati, perilaku yang baik. Pinjam budayanya orang Katolik ada benarnya, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, amin, ya kan? Seperti itu. Jadi artinya apa? Cahaya yang disebut Tuhan itu ada di antara otak kita, otak kanan, otak kiri, otak belakang, di tengah ada ruang vakum, sepucuk paku, itulah cahaya. Itu cahaya. Kalau orang Islam menyebut Nur Muhammad, ya ta? Orang Nasrani menyebut Kristus, kita menyebut guru sejati. Ya, guru sejati. Karena guru itu statis, hidup tapi statis, mesti punya alat. Alatnya apa? Hidup. Kenapa? Karena tubuh kita itu sudah terbuat dari alam ini. Daging dibuat dari tanah, tulang dibuat air, nafas dipinjami udara, terus darah dipinjami api. Nah, terus roh suci kemana? Roh suci kalau mati harus kembali ke istana Allah. Di mana? Matahari. Itu beberapa bulan yang lalu tetangga saya Gangmen sana nganggur di Singosari, saya ajak, ayo mas, sambil nunggu masak nasi siang, kita sedekap di depan altar saya itu ada apa yang kita mengantar ke surga tokoh-tokoh nasionalis yang belum pernah tercatat. Kalau di makam pahlawan ini sudah jelas itu. Sering kalau mereka yang tidak tercatat kan banyak. Iya, betul. Kita antarkan pulang ke matahari. Waduh, saya itu sampai nangis. Mendung gelap, matahari tidak kelihatan, langsung lubang bersinar kira-kira radius 5 meter persegi bulat gitu. Ada di foto sama Mbak Astrid ya, di foto, lalu sampai nangis saya itu. Artinya apa? Diterima permohonan kita. Ya, karena matahari itu kumpulan roh suci, kumpulan Tuhan itu sendiri. Jadi Allah itu ya matahari, sinarnya menyinari bulan, planet-planet, bintang-bintang itu. Nggak mungkin orang akan bisa ketemu dengan beliau. Banyak orang mengatakan semua kan karena Allah, semua itu ridho Allah. Itu benar. Tapi kalau terus bilang seperti itu, nanti Tuhannya tidak bermanfaat. Jadi sekali lagi poinnya, Tuhan itu berbeda dengan Allah.
Berbeda. Allah itu makro, Tuhan itu mikro. Mikro lah, tapi sama kan, hanya beda gede dan kecil aja. Semesta alam yang makro. Semesta alam. Nah, coba bayangkan, bumi itu siapa yang nyonggo? Air, ya dah. Tubuh manusia 80% air, ya dah. Jadi air itu apa? Air itu perwujudan Tuhan. Ya. Sama seperti manusia dong. Iya. Sekali lagi air itu perwujudan Tuhan. Oleh karena itu ilmu yang kuno, kitab-kitab suci saya perbarui. Maaf, ini untuk saya saja. Ya. Orang lain kalau nggak nutut jangan ngikuti ya. Jadi kalau di agama diceritakan tanah dan air berputar-putar di udara, dibakar api yang membara. Kalau saya ilmiahkan menjadi sentra titik aktivitas minus. Nah, terbakarnya api itu berubah menjadi air. Setelah air baru ada istilah yang namanya molekul, ada menjadi benda toh. Nah, molekul artinya akhirnya menjadi sentral molekul titik minus. Setelah ada molekul, ada material yang membungkus tubuh kita, baru yang terakhir sentral titik minus di otak kita. Nah, oleh karena itu manusia itu punya genjet yang disebut cipta, rasa, karsa. Inilah sebabnya manusia bisa membuat cloning, persenyawaan, lalu stek dan lain sebagainya. Penjelasan dari cipta, rasa, karsa itu apa yang? Cipta itu gini, Mas Hendra, sekarang bawa kamera. Duh, kamera itu kok nyimpen gambarnya jati, runge ya mentor, ya tupike ya gede kok persis, ya ta? Ini ciptaan manusia. Allah nggak mungkin cipta ini, ya ta? Manusia. Ya. Lalu membuat kursi ini, ya, membuat ini semua yang dimaksud menyipta itu, membuat. Paham. Rasa. Rasa itu adalah getaran hati. Oleh karena itu sangat dominan. Misalnya kalau kita itu melihat orang bisa sedikit senyum, ngapain sih mesti meripatnya melotot, ya toh? Itu kan yang main kan rasa. Podo-podo anune gitu ya. Wong senyum kena kok melotot, ya dah gitu loh ya. Padahal senyum itu mempengaruhi saraf-saraf menjadi bagus dan indah. Nah, kalau karsa apa ya? Kalau karsa itu kehendak. Jadi hidup kehendak. Karsa itu kehendak. Saya akan membuat lukisan. Gambarnya Mas Indra, ya sudah. Saya mencarikan kanvas, ini cat gitu misalnya. Oke. Saya geser ke pertanyaan selanjutnya yang. Apakah kemudian manfaat positif yang bisa dirasakan seseorang yang menghindari makan makanan yang bernyawa? Apa kira-kira manfaat positif untuk diri kita? Yang jelas itu adalah ada kepercayaan khusus. Umumnya orang yang menganut Buddha aliran khusus itu tidak makan yang bernyawa sama sekali. Karena beliau mempunyai hati bahwa kalau bernyawa itu pasti dia hidup. Kalau hidup pasti dia punya perasaan, pasti punya hati. Oleh karena itu saya tidak akan menyakiti perasaan dan hati mereka, gitu ya. Itu ada yang seperti itu, tapi ada juga yang tidak bernyawa. Artinya ini yang kelas umum. Aku tahu mangan wedhus ya, nyawa bernyawa ragil mentah dipangan. Setelah dari sate ya tak pangan. Nah, seperti itu guyonan aja ya. Tapi sebenarnya saya tidak makan bernyawa itu karena sadar bahwa kerbau sapi diturunkan di bumi itu menolong kita. Jadi kalau sampai di sini upacara rame-rame, Idul Kurban kita sembelih dibagi-bagi, saya tuh nangis kalau tahu gitu tuh nangis gitu. Dan anehnya patung bukan saya sembah, patung yang saya cinta itu bisa komunikasi dengan saya. Kalau undang saya itu kiai, bahkan umur saya itu diodot oleh dia. Karena apa? Karena dia menyadarkan saya, kiai itu sudah diparingi dispensasi kalau bahasa umum ya. Umur manusia itu rata-rata 70. Kiai itu sudah hampir 80, dispensasi 10 tahun. Dan kiai masih sangat
dibutuhkan oleh teman-teman kiai. Tolong jaga kesehatan kiai, gitu. Waduh, sejak itu saya makan itu hati-hati banget, hati-hati dan selalu bersyukur, ya, selalu bersyukur. Tapi kadang problem juga yang kalau misalnya nih, ya itu kan tadi yang dianut teman-teman budaya Buddha yang tidak memakan, atau Hindu barangkali ya. Tapi andai kata kemudian sapi terus kemudian semua orang tidak memakan, repot juga yang nanti di mana ini sapi-sapi di jalan-jalan semua. Betul, karena ya itu tadi, sebenarnya semua yang ada di bumi ini satu sama lain sudah mempunyai kodrat masing-masing. Andai kata di bumi itu nggak ada disembelih, bek wedhus lah aku tahu ya apa. Udahlah teluwe tontok ndak karu-karuan. Iya, makanya itu. Ya. Tapi sebenarnya gini, misal nih kita muslim nih, tapi kita melihat kemudian budaya agama lain bagus nih, kayaknya aku tidak makan nyawa-nyawaan akan berpengaruh baik terhadap perilaku saya. Kan nggak masalah juga kan sebenarnya pakai aturan agama lain yang dinilai bermanfaat untuk pribadinya dia gitu. Iya, nggak masalah sebenarnya. Di dalam Al-Quran itu sendiri dijelaskan bahwa kitab ini melengkapi kitab-kitab sebelumnya, ya. Oke, yang jadi kenapa ya kita dalam kehidupan sehari-hari itu terlalu mudah barangkali untuk menyalahkan orang lain? Apa sebabnya kira-kira? Sebabnya adalah diri kita belum menemukan siapa sebenarnya kita ini atau manusia ini. Kalau mereka sadar bahwa manusia itu adalah cahaya dan perwujudan Tuhan itu sendiri. Semua jenis manusia. Semua jenis manusia. Seburuk apapun kelakuannya. Iya. Kalau sadar dari situ dan sadar ini kan nggak ada kebencian. Iya, nggak ada kebencian. Dan sadar ini kan berjalan secara dialektis, Mas. Jadi sadarnya tahun 2000, tahun 1 dengan sadarnya tahun 1000 dengan sadarnya tahun 3000 lain lagi. Lain lagi. Dan sadar tentang Tuhan harus bisa dibuktikan. Misalnya kalau adik-adik ngumpul, ayo sekarang saya lagi mengajarkan pengkaderan, ya, tingkat pengikut Bung Karno. Judulnya pengkaderan itu pengkaderan tingkat paripurna. Artinya tingkat paripurna itu manusia sudah sadar bahwa dirinya itu mempunyai cahaya Tuhan yang harus kita pelihara dengan baik sehingga manusia itu menjadi manusia yang istimewa. Terus biasanya itu, ayo adik itu saya pernah ke rumahnya atau belum? Belum yang sudah. Tolong ya, sama keliling-keliling ke kiri kanan minimal satu kecamatan. Pernah yang? Dah. Ini andai kata rumah Saman menghadap ke sana. Terus saya diam gini, saya tanya Tuhan, ya Tuhan, apakah ada di kiri kanan adik-adik saya itu ada tempat yang dulu disakralkan oleh leluhur, sekarang terabaikan karena kemajuan zaman. Terus tangan saya begini, langsung truk tuh bergerak. Oh, ke sana, kira-kira sekian kilo. Betul Pak, betul yang di sana ada sumber gede, ada pohon gede. Dulu katanya mbah-mbah itu untuk gini-gini. Sekarang untuk apa? Sekarang yang buat apa ya? Sekarang untuk yang wedhus, yang ini sapi gitu. Kalau itu kan tata caranya yang jadi ketika berkomunikasi dengan Tuhan ya. Ini kalau saya pribadi begini yang, misal nih saya diem nih ya, saya diem, terus kemudian doh Gusti, kira-kira nanti gini terus kemudian ada keantepan jawaban sendiri, itu termasuk latihan apa enggak kira-kira? Ya, latihannya adalah kalau ada gerenjet baik jangan sampai ditunda. Gerenjet baik, kalau misalnya gerenjet saya harus nyopet orang itu gerenjet jelek ya. Tapi misalnya kenapa ya saya kok harus telepon adik saya atau menjenguk ibu saya, bapak saya, keponakan saya, itu kan baik ya. Seperti Pak Win itu teman saya, akhir-akhir ini datangnya Pak Win lagi ngumpul dengan Singosari, dengan grup ini, itu bagi saya adalah suatu wujud bahwa sudah waktunya kita menghidupkan kembali semangat nasionalisme yang harus dikibarkan di negeri ini. Mengingat negeri ini ternyata sudah begitu rapuh nasionalismenya. Caranya sudah tidak seperti pada waktu Bung Karno masih muda, Pak Harto, caranya lain. Caranya lewat apa? Lewat budaya dan spiritual. Itu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan,
bagaimana cara mengubah kebencian kita kepada seseorang menjadi cinta dengan memahami siapa sesungguhnya hakikatnya manusia itu sendiri. Maka sudah tidak ada kebencian. Ya gampang tadi. Andai kata saya dibenci, seneng Anda. Yang mesti nggak seneng tuh ya. Satu, yang kedua, saya pakai teori salib ya. Salib itu begini. Ini pendek, ini agak panjang, yang ini panjang. Hei manusia, ke gaib, ke Allah, ke Tuhan itu boleh harus yakin. Yakin satu kali, jangan berkali-kali. Pagi yakin, siang yakin, sore yakin. Itu namanya goro itu. Yakin satu kali. Masukkan darah daging. Yang penting